Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini membuka Apkasi Otonomi Expo 2025 yang bertempat di AIS BSD Tangerang Selatan, Banten. Apkasi Otonomi Expo 2025 ini awalnya akan diadakan pada bulan Juli, namun kemudian diundur dan dipindahkan lokasinya ke AIS BSD, dan Apkasi Expo ini akan berlangsung dari 28 Agustus hingga 30 Agustus 2025. Awalnya dijadwalkan diadakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2025. Apkasi adalah asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, dan Apkasi Otonomi Expo 2025 adalah sarana bagi bupati dan wakil dari daerah seluruh Indonesia untuk bertukar ide, memamerkan inovasi, dan meningkatkan kerjasama antar daerah. Duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, serta seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang pada acara peresmian pembukaan Apkasi Otonomi Expo tahun 2025 dengan tema Produk Lokal Mengglobal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menyambut kehadiran Bapak Ibu tamu undangan pada pagi hari ini, kami persembahkan tarian rampak gendang Tangerang Semakin Gemilang dari Padepokan Seni Gema Wirahma.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Bapak H.A. Baijuri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah pemilik arasy yang agung. Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat-Mu, karena kami tahu berkat izin dan ridha-Mu, kami semua dapat hadir di tempat ini guna mengikuti acara peresmian dan pembukaan Apkasi Otonomi Expo tahun 2025. Kami bersimpuh bermunajat kepadamu untuk mendapat curahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Untuk itu, kiranya Engkau berkenan memberkahi dan meridhai kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, pelaksanaan kegiatan ini tentunya mempunyai arti dan makna yang sangat berarti bagi kami, terutama demi upaya membangkitkan dan menumbuhkan perekonomian bangsa ini. Untuk itu, melalui kegiatan ini, kami berharap semoga Engkau meridhai dan memberi kemudahan jalannya, sehingga tujuan pelaksanaan Apkasi Otonomi Expo ini tercapai, yaitu ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang akan memberikan kontribusi untuk pertumbuhan perekonomian nasional. Ya Allah, kami menyadari bahwa kami ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tak dapat berbuat apa-apa kecuali atas petunjuk dan bimbingan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Anugerahi kesehatan kepada seluruh pemimpin negeri ini. Kami sadar, ya Allah, betapa beratnya amanah yang Engkau berikan kepada para pemimpin kami. Maka berikanlah mereka zamron qawiyya, pundak yang kuat untuk memikul beban amanah itu. Ya Allah, terima dan kabulkanlah pinta serta doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita dengarkan laporan Ketua Umum Apkasi Bapak Burza Zarnubi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan, yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati pimpinan lembaga negara, para duta besar dan perwakilan negara sahabat, para menteri kabinet merah putih, hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mendahului sambutan ini, Bapak Presiden, ada beberapa hal kami ingin sampaikan. Bahwa APKAPSI baru menyelesaikan Munas pada tanggal 20 Mei tahun 2025. Kami telah menyusun pengurus di Minahasa Utara. Setelah menyusun pengurus, saya terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekjennya Saudara Bambang. Kemudian dan Bendahara Umum Saudara Egy. Jadi tidak semua pengurus hadir, tapi banyak bupati yang hadir yang bukan pengurus. Bapak Presiden yang kami banggakan, atas nama 416 bupati seluruh Indonesia yang menjadi pengurus dan anggota APKASI, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak baik sebagai Presiden maupun sebagai Kepala Pemerintahan Republik Indonesia untuk menghadiri dan membuka APKASI Otonomi Expo tahun 2025. Hari ini kita bukan sekedar membuka sebuah pameran, tapi meneguhkan semangat kemandirian daerah, memperkuat persatuan bangsa, serta merajut kerjasama yang lebih erat dan kuat antara pusat dan daerah maupun antara Indonesia dan dunia. Bapak Presiden yang kami banggakan, kami mengusung tema produk lokal mengglobal. APKASI Otonomi Expo 2025 menjadi wadah bagi kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan daerah, membuka peluang investasi, dan membawa karya-karya anak bangsa menuju pasar internasional. Inilah satu bukti bahwa kekuatan ekonomi Indonesia berakar dari daerah, namun berorientasi pada dunia. Dan yang membuat acara ini semakin istimewa, acara ini dibuka langsung oleh Bapak Presiden yang kami banggakan. Kurang ramai tepuk tangannya. Dibuka oleh Bapak Prabowo Subianto, seorang pimpinan yang mempunyai pandangan visioner yang senantiasa bekerja dengan keberanian dan ketulusan hati demi kejayaan bangsa Indonesia di masa depan. Bapak Presiden yang kami banggakan dan yang sangat kami hormati. Di lapangan kami para bupati melihat sendiri bagaimana program-program Bapak yang langsung menyentuh rakyat membawa dampak nyata. Makan bergizi gratis misalnya, di banyak daerah bukan sekedar memberi makan tapi memberi harapan kepada seluruh rakyat Indonesia. Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih juga bertujuan menggerakkan ekonomi lokal. Di beberapa daerah, koperasi ini berupaya menghubungkan petani langsung dengan pembeli, memotong rantai distribusi yang panjang, sekolah rakyat yang membuka pintu pendidikan untuk mereka yang tertinggal dan dari sistem formal. Bapak Presiden, kami tambahkan, seluruh program-program penting ini kami mendapat arahan langsung dari Bapak Mendagri dan Bapak BGN, Ketua BGN. Jadi alhamdulillah sama Bapak Menteri Sosial. Sehingga sudah berlangsung, insya Allah Desember seluruhnya hampir selesai, termasuk Koperasi Merah Putih. Sudah selesai semua pelaksanaan pekerjaannya, termasuk makan bergizi gratis. Termasuk dengan penanganan stunting
yang Bapak prioritaskan adalah investasi terbaik bagi generasi mendatang. Program-program ini membuat rakyat merasa Presiden mereka hadir di tengah-tengah kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bapak Presiden yang kami sangat banggakan. Apkasi Otomi Expo adalah sebuah forum, pameran, dan promosi pembangunan daerah yang telah rutin diselenggarakan sejak tahun 2005. Sehingga pada tahun ini memasuki penyelenggaraan yang ke-20 selama lebih dari 20 tahun. Telah tumbuh menjadi ajang nasional yang mempertemukan pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN, kementerian lembaga, mitra internasional, serta para investor dalam satu ruang kolaborasi strategis. Pada tahun 2025 ini, Bapak Presiden yang kami banggakan, di Apkasi Expo diikuti oleh lebih dari 299 peserta yang berasal dari 38 provinsi, ratusan kabupaten, kementerian lembaga, BUMN, dan lain-lain. Bapak Presiden yang kami hormati. Hasil yang diselenggarakan, yang dirasakan dari penyelenggaraan Expo ini sangat nyata. Banyak kabupaten berhasil menandatangani kerjasama perdagangan antar daerah, membuka akses ekspor ke mancanegara, menarik investasi baru, serta menjalin kolaborasi teknologi dan peningkatan layanan publik. Dengan demikian, Expo ini bukan sekedar pameran, melainkan juga ruang strategik bagi lahirnya kesempatan yang konkret, terciptanya pasar baru, serta dirumuskannya rencana bisnis nyata yang mendorong percepatan pembangunan daerah. Bapak Presiden, kami ingin menambahkan setelah kami diskusikan dengan para bupati, kalau perdagangan antar daerah berjalan lancar, kami perkirakan dalam 1 tahun bisa ada transaksi rupiah mencapai 50 triliun, Pak. Jadi sangat membantu untuk pertumbuhan ekonomi 8% dalam 3-4 tahun ke depan. Asal konsisten kita berdagang antar kabupaten, ada kopi tukar coklat, kopi tukar ikan, kopi tukar beras, insya Allah seluruh program Bapak Presiden terutama pangan akan meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Bapak Presiden yang kami banggakan, izinkan kami menyampaikan apresiasi komitmen Bapak Presiden dalam terus mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari 2 dekade ini sesungguhnya telah melahirkan banyak inovasi dan praktik baik di kabupaten-kabupaten. Dari pelayanan publik yang lebih cepat, digitalisasi pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang langsung dirasakan masyarakat. Pengalaman ini memberi keyakinan kepada kami bahwa semakin luas ruang kewenangan yang dapat dijalankan ke daerah, maka semakin besar pula peluang untuk menghadirkan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat sehari-hari. Layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, karena pada hakikatnya daerah adalah pihak yang paling dekat dan dalam memahami denyut nadi dan jantung masyarakat. Bapak Presiden yang kami banggakan, kami juga memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari tantangan fiskal yang saat ini sebagian besar kabupaten masih bergantung pada transfer pusat. Sementara ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli di daerah masih terbatas. Bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat. Kami percaya dengan dukungan kebijakan fiskal yang semakin berkeadilan serta peluang yang lebih luas bagi daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri, maka tujuan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan semakin nyata. Bukan hanya memperkuat pembangunan ekonomi, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dan inklusif. Bapak Presiden yang kami hormati, aspirasi ini kami sampaikan bukan sebagai keluhan, melainkan sebagai wujud semangat daerah untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana cita-cita besar kita bersama. Meskipun demikian, Apkasi dan para bupati tetap berkomitmen untuk mendukung penuh agenda pembangunan nasional. Kami percaya daerah yang kuat akan memperkuat negara. Oleh karena itu, kami berharap dukungan Bapak Presiden dalam menciptakan keseimbangan baru antara pusat daerah, baik dari sisi kewenangan maupun fiskal,
APKASI siap menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan solusi, memperkuat investasi, membuka pasar antar daerah maupun internasional, serta memastikan pembangunan yang lebih merata dan inklusif. Kami optimis semakin banyak kabupaten yang melakukan sentra ekonomi baru, melahirkan ekonomi sentra, semakin kokoh pula langkah kita menuju Indonesia emas di tahun 2045. Bapak Presiden yang kami banggakan, dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan apresiasi yang terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri yang selama ini telah membimbing, membina, mendampingi dan memfasilitasi pemerintah daerah terutama untuk mensukseskan program-program nasional seperti tadi yang kami sebutkan terdahulu, makan berisi gratis, Koperasi Merah Putih, dan sekolah rakyat. Bimbingan tersebut menjadi bekal berharga bagi kami di APKASI dan para bupati dalam memperkuat tata kelola pemerintah daerah, sekaligus memastikan pelaksanaan otonomi daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional. Bapak Presiden, Bapak Mendagri ini suka nelponin bupati, Pak. Kalau dia udah teleponin kami sebagai ketua, saya agak gemetar karena ada beberapa program nasional nggak jalan, saya langsung ditegur. Kenapa Satgas MBG belum dibentuk? Saya harus tegur lagi semua bupati, Pak, kepala dinas. Saya bilang kalau saya dipecat Mendagri, Anda dulu, saya pecat duluan gitu, Pak. Kira-kira gitu. Semakin kita ingin, Pak Mendagri ingin mengawal seluruh kebijakan nasional strategis itu, Pak Presiden. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada negara-negara sahabat yang telah memberikan dukungan nyata bagi pembangunan daerah. Dukungan itu hadir dalam berbagai bentuk mulai dari investasi, pelatihan, kerjasama teknologi hingga kunjungan wisatawan mancanegara yang memberi nilai tambah bagi perekonomian lokal. Hubungan ini bukan semata-mata tentang ekonomi, melainkan juga tentang persahabatan, saling percaya dan saling menghormati. Sejalan dengan itu, kami ingin mengajak lebih banyak pihak swasta, baik dari dalam negeri maupun untuk bersama-sama membangun daerah. Melalui investasi yang produktif dan berkelanjutan, kita dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Bapak Presiden yang kami banggakan, kami juga berharap dukungan dari negara-negara sahabat untuk terus mendorong para delegasi, investor maupun wisatawan agar berkunjung tidak hanya ke Bali atau Lombok yang sudah mendunia, tetapi juga ke berbagai daerah lain yang memiliki potensi luar biasa. Indonesia memiliki itu banyak destinasi wisata yang indah dan masih orisinal, mulai dari pegunungan, pantai, budaya hingga ekowisata yang siap menyambut dunia. Bapak Presiden yang kami hormati dan kami banggakan, dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan negara-negara sahabat, kami yakin pembangunan daerah akan semakin inklusif, berkeadilan dan membawa manfaat yang luas bagi masyarakat. Melalui forum ini, kami juga para bupati ingin menegaskan komitmen kami untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Selanjutnya, dengan penuh hormat, kami memohon kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi penyelenggaraan pameran pada pagi hari ini. Kami percaya dengan kepemimpinan Bapak dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia akan semakin berperan sebagai penggerak pembangunan, penguat ekonomi nasional dan perekat persatuan bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih seluruh panitia yang terlibat unsur dalam menyelesaikan acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Mendagri, kepada Bapak BGN, Menteri Sosial yang telah mensupport, para Menko, para Kapolri, Panglima dan lain-lainnya. Kami ucapkan terima kasih yang telah menyelesaikan acara pagi hari ini. Bapak Ibu dan sekalian yang kami banggakan, saya sebagai tambahan, Pak, kami efisiensi berjalan sukses, Pak. Seluruh kabupaten, khusus Kabupaten Lahat, melakukan efisiensi 425 miliar, Pak. Dan kami realokasi ke irigasi teknis sebanyak 8.000 hektar yang akan datang. Kalau berkenan nanti Bapak Presiden peresmian pada Desember tahun depan, Bapak
hadir di tempat persemian Pak. Dibiayain oleh APBD. Para saudara yang mulia. Mudah-mudahan setelah di 445 Ustadz bisa bantu 1 T juga boleh Pak. Dan yang saya tambahkan Pak, mungkin salah satu istri bupati yang anggota DPR cuma saya Pak. Istri saya anggota DPR RI dari fraksi Gerindra 3 periode. Dia jadi ketua TPPKK Pak. Bagaimana ketua TPPKK? Ya enak juga katanya. Mendampingi suami kemana-mana, takut suami lari. Demikianlah Pak yang dapat kami sampaikan. Kami berharap betul Bapak memberikan arahan dalam kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf Pak kalau ada kesalahan-kesalahan dalam sambutan kami pada pagi hari. Juga kepada para menteri. Ini Bu Menteri Keuangan partner saya Pak di Banggar dulu Pak. Dia Menteri Keuangan, saya pimpinan Banggar waktu itu 2,5 tahun. Hormat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya sambutan Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami cintai Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Tepuk tangan untuk buat beliau. Kami minta maaf karena tidak membawa teks Bapak, karena baru perintah dari Bapak untuk menyampaikan beberapa kata. Dan Bapak Sultan Najamuddin, Ketua DPD Republik Indonesia, yang saya hormati senior-senior Menko, Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, rekan-rekan Kabinet, kemudian Excellency Ambassadors, our fellow counterparts from foreign missions, thanks very much for coming, taking time to this event. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Ketua Apkasi, Pak Bursa, Bapak Sarnubi, tadi pagi kami sudah melihat teks pidatonya beliau. Saya sudah sampaikan Pak Bursa dulu kan tukang demo, ngeritik pemerintah, sekarang bagian dari pemerintah. Jangan nanti bahasanya isinya ngeritik pemerintah. Tapi tadi saya lihat udah benar Pak, sudah jadi bagian pemerintah beliau Pak. Karena belum pernah jadi bupati ya Pak. Kami laporkan bahwa ada 3 asosiasi kepala daerah Bapak. Sekarang ini tinggal ada 5 lagi yang sedang berkontes. Tanggal 5 Agustus yang lalu ada Gubernur Papua, kemudian Barito Utara, Kabupaten Barito Utara, satu lagi Bovendigul. Dan kemarin ada 2, yaitu Kota Pangkal Pinang dan Kota Bangka, yang PSU karena calon tunggal dan calon tunggalnya kalah Bapak. Jadi siap. Nah yang lainnya sudah terpilih, sudah Bapak lantik tanggal 20 Februari yang lalu. Sudah itu berturut-turut, semua sudah 548 Bapak yang sudah. Dari 548 ini dari data kami Bapak, 80% itu adalah yang belum pernah menjabat, baik sebagai wakil bupati, wali kota, wakil kota, gubernur, wakil gubernur, belum pernah menjabat. 20% sudah punya pengalaman, punya jam terbang Bapak. Jadi memang perlu mendapatkan arahan-arahan dari asosiasi gubernur. Ini masih dijabat oleh yang lama, Pak Abdul Haris, Gubernur Jambi, 38 orang jumlahnya Pak. Kemudian untuk asosiasi wali kota sudah munas, tapi belum dilantik. Yang terpilih adalah wali kota Surabaya Pak Eri Pak. Anggotanya 98 wali kota. Kemudian untuk asosiasi pemerintah kabupaten Apkasi ini jumlahnya 416 sudah dilantik dan ketuanya Pak Bursa. Ini organisasi kepala daerah yang terbesar Pak. Tepuk tangan buat Apkasi.
Dan mereka langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kemarin juga Bapak kami sudah kumpulkan di Kendari rekan-rekan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan staf-stafnya termasuk kepala biro umum, sekda, yang intinya mengenai masalah produk hukum daerah Bapak. Supaya dalam membuat produk hukum daerah, entah perda atau perkada, DPD juga hadir. Karena juga membuat perda, agar betul-betul memperhitungkan beberapa hal, diantaranya lah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang harus dipertimbangkan. Kemudian juga melihat melakukan sosialisasi sebelum menerapkan membuat kebijakan. Karena teman-teman 80% mungkin belum pernah membuat kebijakan yang berdampak luas ke masyarakat. Jadi sosialisasi, kalau tes ombaknya kira-kira mayoritas mendukung, terapkan. Kalau seandainya tidak, kira-kira masih resisten, conditioning. Tidak juga jangan dipaksakan. Dan ini memang karena adanya resiko atau dampak dari semi desentralisasi. Kami tidak pernah menyampaikan desentralisasi penuh Pak, karena kita bukan negara federal dan ada memang dalam undang-undang pemerintah daerah 2023-2014 itu tidak disebut dengan desentralisasi penuh. Ada urusan-urusan yang memang menjadi urusan mutlak pemerintah pusat dan ada urusan yang dilaksanakan bersama, yaitu urusan konkuren, 32 urusan. Nah ini yang 32 urusan ini yang diberikan kewenangan kepada daerah sebagian. Di antaranya lahirnya undang-undang HKPD yang diinisiasi oleh Ibu Sri Mulyani, Kementerian Keuangan saat itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan desentralisasi fiskal untuk menarik pajak retribusi. Nah ini yang perlu hati-hati teman-teman di daerah. Kemudian Bapak kami sampaikan menghadapi ke depan, ada 3 yang kami sampaikan kemarin. Mungkin kalau ada yang kelewatan mohon arahan dari Bapak. Yang pertama kami sampaikan menghadapi fiskal ke depan karena sebagian besar daerah-daerah ini PAD-nya rendah Pak, terutama kabupaten, terutama lagi Kabupaten Pamekaran. Kalau untuk provinsi mungkin hampir 2/3 fiskal mereka cukup baik, ditandai dengan pendapatan asli daerah yang cukup baik. Banten yang tertinggi Pak Andrasoni, itu PAD-nya 70% Pak. Jadi ketergantungan pusat hanya 30%. Kalau Badung seperti Badung di Bali, Kabupaten Badung yang meliringi Denpasar itu 90% PAD-nya. Jadi ada apa-apa goncangan di fiskal di pusat nggak banyak berpengaruh kepada Badung. Kemudian juga kalau untuk kabupaten hampir dari 416 kabupaten mungkin sekitar 350 itu sangat tergantung dari pemerintah pusat. Nah kami menyampaikan kepada teman-teman kemarin ada 3 hal Bapak. Yang pertama tolong lakukan betul efisiensi, dipelototi betul oleh teman-teman kepala daerah dan DPRD-nya. Dan kemudian akan direview kalau untuk kabupaten oleh gubernur. Untuk provinsi kami yang mereview Bapak, melototi. Jangan sampai terjadi inefisiensi, pemborosan. Dan itu banyak daerah yang sukses melakukan itu. Ada inpres yang Bapak keluarkan, penugasan kepada Ibu Menteri Keuangan untuk efisiensi KL. Dan kemudian efisiensi daerah yang dilaksanakan oleh Kemendagri. Kami sudah mengeluarkan surat edaran. Dipelototi betul anggaran yang tidak perlu, yang di perjalanan dinas misalnya yang terlalu banyak, kemudian rapat-rapat yang sebetulnya cukup 10 kali, cukup 2 kali, dibikin 20 kali, makanan minuman Bapak sambil bermiliar-miliar, sepertinya banyak daerah yang bisa hanya 100 juta juga cukup, tapi dibuat bermiliar-miliar, perawatan gedung dan lain-lain yang mohon maaf dimakap Bapak, sehingga banyak daerah yang bisa melakukan efisiensi. Salah satu contohnya lah di Lahat Pak Bursa Sanubi berhasil untuk mengefisiensikan sebanyak 462 miliar dari kegiatan-kegiatan yang tadi Bapak. Dan kemudian Pak Bursa membuatnya irigasi untuk mendukung swasembada pangan yang menjadi program unggulan Bapak yang akan mengairi 80.000 hektar. Sebetulnya daerah-daerah ini banyak juga yang melakukan itu Bapak. Salah satu contoh. Kemudian yang kedua adalah kami sampaikan agar mencari sumber PAD yang lain Pak. Yang tidak memberatkan masyarakat. Terutama masyarakat kelas bawah.
Untuk itu yang perlu dilakukan adalah mengundang swasta, Pak. Kami kemarin datang bersama dengan dengan Kadin, Bapak. Pak Anindya, kami gandeng karena punya jaringan, Pak. Punya jaringan dengan seluruh provinsinya. Kadin provinsi dan sekaligus rakor nasional Kadin kemarin di Sulawesi Tenggara. Dan kami juga mengisi di situ, mempertemukan dengan kepala daerah. Jadi saya sampaikan kepada daerah, enggak semua kepala daerah memiliki insting bisnis, Bapak, entrepreneurship. Jadi saya sampaikan, udah duduk saja, biarkan mereka yang bicara. Apa potensi daerah-daerah ini, daerah kita masing-masing, dan setelah itu apa yang diinginkan kebijakan atau apapun insentif yang diperlukan dari kepala daerah sebagai yang punya kewenangan, Pak. Dengarkan, setelah itu yang bisa diberikan insentif atau kebijakan yang berpihak pada mereka, nah itu yang dikerjakan. Dan kemudian supaya swastanya hidup. Kalau swastanya hidup, otomatis nanti bisa ditarik pajak, Pak. Win-win, Pak. Mereka untung, PAD juga dapat. Tapi nggak memberatkan masyarakat bawah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kami sampaikan agar teman-teman kepala daerah menangkap peluang program nasional yang sudah Bapak gulirkan. Seperti MBG yang angkanya cukup besar. Kemudian Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program pangan yang juga akan sangat banyak tersebar di beberapa KL. Ini ditangkap. Nah, salah satu yang kami kagum, Pak, di Sulawesi, di Maluku Utara. Maluku Utara, Gubernur Sherly, Pak, kemarin juga menyampaikan kepada forum menggabungkan program MBG dengan program Koperasi Merah Putih. Pak Dadan sudah, saya tahu Pak Dadan sudah ke sana, Pak. Iya, Pak. Jadi caranya adalah Koperasi Merah Putih menjadi supplier untuk MBG, Pak. Jadi Koperasi Merah Putihnya sudah punya off-takernya, MBG, Koperasi Merah Putih untung, hidup, MBG juga nggak terlalu pusing untuk nyari supplier karena suppliernya dari Koperasi Merah Putih. Itu idenya dari Gubernur Sherly Maluku Utara yang kami sampaikan, daerah-daerah lain kalau bisa seperti ini, salah satunya, Pak. Nah, kira-kira demikian, Bapak, yang kami sampaikan. Acara ini otonomi Expo Ekonomi ini adalah salah satu bagian dari yang nomor 2 tadi, Pak, menghidupkan swasta UMKM di daerah masing-masing. Karena berdasarkan data yang kami dapatkan untuk masalah UMKM kerajinan misalnya, itu nomor 1 adalah India, Bapak, yang paling masif. Nomor 2 adalah China, dan Indonesia masih dalam 10 besar, tapi yang paling beragam. Indonesia memiliki UMKM kerajinan paling beragam di dunia. Nah, ini yang mungkin belum kita mengglobal. Sementara ini baru tingkat antar daerah, Bapak. Tidak hanya bermain di daerah masing-masing. Ini adalah potensi yang bisa dikembangkan. Demikian dan selanjutnya dengan segala hormat, segala kerendahan hati kami mohon kepada Bapak Presiden untuk memberikan arahan kepada kita semua, Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, marilah kita saksikan bersama video highlight Apkasi Otonomi Expo 2024.
Apkasi ini juga menjadi miniatur akan kekayaan budaya yang dimiliki bangsa ini melalui pertunjukan tarian tradisional dan musik khas daerah dari masing-masing kabupaten yang mengobati rasa rindu akan kampung halaman. Ini semua juga membuktikan kekayaan lokal kita tidak kalah bersaing di kancah global. Tahun ini, Apkasi Otonomi Expo akan dilaksanakan untuk ke-20 kalinya di Hall 5 dan 6 AISBSD Kabupaten Tangerang dengan tema Produk Lokal Mengglobal. AOE 2025 menjadi simbol semangat baru ketika daerah bergerak, Indonesia siap melesat. Mari kita bersama-sama wujudkan kemandirian ekonomi yang berdaulat, inklusif dan berkelanjutan. Daerah maju, Indonesia makin melaju. Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Apkasi Otonomi Expo tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu-rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, Apkasi, Saudara Bursah Zarnubi, beserta seluruh bupati yang hadir dan pengurus Apkasi yang saya hormati dan saya banggakan. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, sebagai Ketua Dewan Penasihat Apkasi, hadir Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Najamuddin, para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, para Wakil Menteri serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang turut hadir pada siang hari ini. Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Dr. Agus Harimurti Yudhoyono yang saya hormati, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Sosial Saudara Saifullah Yusuf yang panggilannya adalah Gus Ipul, dan hari ini ulang tahun ke-61 Menteri Keuangan Saudari Sri Mulyani yang juga berulang tahun 2 hari yang lalu, yang ke-36. Menteri Koperasi Saudara Budi Ari Setiadi, Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, ya. Harusnya Kapolri dulu baru Panglima TNI, karena Kapolri ada Prabowo-nya, Panglima TNI ada Subianto-nya, jadi
Ini semua sudah direkayasa. Katanya. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letkol Infantri Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hindayana, Kepala Staf Kepresidenan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AM Putranto, ya. Duta Besar Negara Sahabat yang hadir dan perwakilan dari kedutaan-kedutaan negara sahabat yang hadir siang hari ini. Terima kasih, Your Excellencies, for attending this event. Yang saya hormati Gubernur Banten, Saudara Andra Soni, beserta jajaran Forkopimda Provinsi Banten. Udah jadi gubernur gagah. Yang saya hormati para wakil gubernur, para asosiasi bisnis yang hadir, rekan-rekan sekalian dari pers dan media yang hadir. Pertama-tama tentunya kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan, bisa berkumpul siang hari ini. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada negara dan bangsa kita. Kita masih berada dalam keadaan damai dan aman di tengah dunia yang penuh konflik di mana-mana. Saudara-saudara, saya terima kasih atas undangan ini, menghadiri dan ikut membuka Apkasi Otonomi Expo 2025, Trade, Tourism, Investment and Procurement, dengan tema produk lokal mengglobal. Terima kasih atas undangan ini kehormatan bagi saya dan kesempatan bagi saya untuk tatap muka dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, bupati, wali kota, pemimpin daerah yang dipilih oleh rakyat. Saudara-saudara adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat. Bersama camat, bersama kepala desa, saudara-saudara adalah yang paling dekat sama rakyat. Saudara-saudara adalah seharusnya yang paling tahu denyut nadi rakyat. Saudara-saudara seharusnya yang paling peka terhadap kesulitan rakyat. Kunci pembangunan bangsa kita, sebagaimana pembangunan semua bangsa di dunia, kuncinya adalah dalam pemerintahan yang baik, pemerintahan yang unggul. Pernah ada satu kajian kurang lebih 27 tahun yang lalu dari Universitas Harvard di Amerika Serikat. Saya pernah baca buku itu. Saya menyesal buku itu hilang. Tapi itu buku yang sangat membuka pikiran saya pada saat itu, dan itu terus berada di benak saya. Kajian itu adalah kajian terhadap sebuah pemerintahan bangsa, bahkan peradaban kekaisaran, empires, yang bertahan lebih dari 300 tahun.
Yang dipelajari hanya peradaban dan pemerintahan kekaisaran yang lebih dari 300 tahun. Dan di sejarah manusia tidak banyak. Peradaban Tiongkok ribuan tahun. India ribuan tahun. Persia yang sekarang Iran ribuan tahun. Di Amerika Maya dan Inka. Kemudian ada kekaisaran Romawi. Kemudian ada peradaban kekaisaran Islam juga, kalau tidak salah 900 tahun lebih. Peradaban Rusia juga mendekati 900 tahun. Kekaisaran Inggris kalau tidak salah 400 tahun. Amerika mungkin baru 100 tahun. Apa yang menjadi unsur yang ada di semua pemerintahan itu yang bertahan ratusan tahun? Ada tiga. Ini hasil riset. Satu adalah tentara yang unggul. Dua adalah polisi dan keamanan yang unggul. Ketiga, dan ini tidak dalam urutan yang siapa yang lebih penting, tidak. Yang ketiga adalah pemerintahan yang unggul, yaitu disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah excellent civil service. Saya gabungkan menjadi pemerintahan. Dalam pelajaran itu ada. Ya. Dalam pelajaran ada Akademi Gubernur di Imperium Osmani, ada Akademi Gubernur. Dan di situ ada pelajarannya yang sangat sederhana. Ini untuk para bupati yang akan jadi gubernur. Ini sekian ratus tahun yang lalu. Jadi ada slide-nya enggak ya dipasang? Pelajaran dari Ottoman. Yang intinya adalah bahwa suatu negara yang berhasil sebetulnya sangat sederhana, ya. Pelajarannya itu sangat sederhana. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tolong ya, ini pelajaran ratusan tahun. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini pelajaran sejarah. Kalau saudara mau menjadi bupati yang benar dan baik, kalau saudara mau menjadi bupati yang dicintai rakyat, kalau saudara mau jadi bupati yang setia kepada tanah air, yang setia kepada pendiri-pendiri bangsa, yang setia kepada merah putih, saudara harus belajar ini. Saudara harus menjalankan pemerintah yang bersih dan adil. Kalau tidak, saudara tidak akan berhasil. Ini berlaku untuk setiap
setiap tingkat. Karena itu saya yang dipilih oleh rakyat, saya disumpah oleh rakyat, saya diberi mandat oleh rakyat, saya harus menjaga undang-undang dasar dan menjalankan undang-undang. Saya harus menegakkan pemerintah yang bersih dan adil. Ini kewajiban saya. Dan ini kewajiban semua bupati-bupati dan wali kota dan camat-camat dan kepala-kepala desa dan lurah-lurah. Kalau tidak, kita tidak akan jadi negara yang berhasil. Kalau tidak, kita tidak akan jadi negara yang berhasil. Tidak mungkin ada kemakmuran. Pemerintah yang korup tidak mungkin membawa kemakmuran kepada rakyat. Kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya. Entah partai mana, ya. Kita harus berani ngoreksi diri kita. Kita harus berani. Saya juga kadang-kadang ngeri juga dengan ucapan-ucapan saya. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Yang tadi itu Ottoman itu dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya saya orangnya itu menarik ya. Mungkin dia khilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali? Iya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Dapat laporan dari Jaksa Agung, dapat laporan dari penegak-penegak hukum yang lain. Pak, datanya begini Pak. PPATK laporan. Saya ingatkan. Tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Mungkin. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia itu bodoh. Atau mengira bahwa pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin lemah. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia yang sekarang saya pimpin bisa disogok. Saudara-saudara, saya sudah disumpah, saya akan menegakkan, saya akan menjalankan kewajiban saya. Karena saya sudah bersumpah, saya takut yang di atas dan saya takut mengecewakan rakyat Indonesia. Itu.
Saudara-saudara, bagaimanapun dengan berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar kita, di mana saya berpegang teguh kepada rancang bangun yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa, saya percaya Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang yang operasional, adalah rancang bangun yang bisa kita gunakan sekarang. Saya perhatikan negara-negara yang sedang maju luar biasa, mereka semua punya pasal-pasal pengaman yang saya katakan. Pasal 33, pasal 34 ini pasal-pasal pengaman. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar kita yang sangat ringkas, tapi sangat menjawab masalah. Memang ada orang-orang pintar yang punya gelar-gelar tinggi. Saya yakin sebagian dari mereka memandang pendiri-pendiri bangsa kita sudah tidak relevan. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Profesor Supomo, Muhammad Yamin, itu semua tidak relevan. Padahal mereka mengalami penjajahan, mereka mengerti imperialisme yang mungkin anak-anak sekarang tidak paham. Dulu kita ini pribumi dipandang lebih rendah dari hewan. Ini nyata. Mereka punya papan-papan, punya prasasti di mana-mana. Verboden for Honden and Inlander. Jadi Honden dulu. Ya, saudara-saudara. Pribumi dan anjing dilarang masuk. Jadi kita disamakan dengan anjing. Dan tidak hanya di kita. Di India begitu. Nah itu. Dan bedanya di India dipertahankan sebagai bahan pelajaran untuk anak-anak muda. Dogs, no dogs or Indians. Jadi di Tiongkok sama juga. Dogs and Indians are not allowed. Di Shanghai juga begitu. No dogs or Chinese. Kita dianggap lebih rendah. Saudara-saudara, mereka mengalami imperialisme, mereka mengalami penjajahan. Karena itu mereka menyusun. Saya, maaf Mas Arya Bima, saya ini bukan anggota PDIP. Tapi saya pernah baca tulisan-tulisan Bung Karno. Tidak kalah sama orang PDIP. Jangan-jangan orang PDIP nggak pernah baca. Saya baca Indonesia menggugat. Bahkan Indonesia menggugat pidatonya saya bingkai. Ada di rumah saya di Hambalang. Benar atau tidak? Siapa? Sekpri saya. Benar? Pidatonya Bung Karno itu membuat saya bingkai. Dan dalam pidato itu beliau sebut kekayaan kita diambil ratusan tahun. Dan beliau sebut komoditas. Dia sebut karetnya berapa, teh berapa, kopi berapa, timah berapa. Ada. Mas Arya pernah baca kan Indonesia menggugat? Pernah? Nanti saya uji loh isinya. Jadi saudara-saudara, ya, ini masalahnya adalah bahwa kita ini sering
tidak nganggap pendahulu. Jadi saya merasa bahwa pasal-pasal penting di Undang-Undang Dasar kita abaikan. Ini yang membuat kita sulit sekarang. Tapi tidak ada masalah. Pemimpin justru tidak takut dengan kesulitan. Pemimpin menghadapi kesulitan dan pemimpin akan mengatasi kesulitan itu. Saya terkesan ketua kalian, ketua Apkasi, saudara Bursa, melaporkan dalam kabupaten beliau tahun ini beliau sudah menghemat 462 miliar rupiah untuk kabupaten. Luar biasa ini. Efisiensi. Dikurangilah perjalanan dinas, kurangilah rapat-rapat, kurangilah seminar-seminar, kurangilah kunjungan-kunjungan kerja, ya. Untuk apa lagi kunjungan kerja? Yang penting kerja, bukan kunjungan-kunjungan kerjanya itu. Iya kan? Saudara-saudara, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Hati-hati loh, rakyat kita ini sekarang pintar semua. Rakyat kita punya gadget semua. Yang disebut tadi Menteri Dalam Negeri. Anda paling dekat sama rakyat, Anda harus peka sama rakyat. Sosialisasi. Dengarkan rakyat. Sekarang ada istilah apa? Istilah keren sekarang. Istilah bahasa Inggris apa? FGD. FGD. Apa itu? Forum Fokus Group Discussion. Forum atau fokus? Fokus Group Discussion. Itu berkunjunglah, datanglah itu ke desa-desa, tanyain gimana kira-kira kalau saya naikin PBB berapa yang kalian bisa terima. Datang ke nini mama, ya kan, nini mama, datang ke sesepuh, datang ke kiai-kiai, kan itu saudara-saudara. Tapi sekarang FGD, FGD-nya di hotel-hotel mahal lagi. Saudara-saudara, terima kasih. Ini contoh, pantas kalian pilih jadi ketua Apkasi. Yuk dipilih. Dari partai mana? Enggak itu. Delete ada wartawan. Delete. Saya presiden semua partai sekarang, saudara-saudara. Ini pidatonya bagus-bagus ya. Saya ringkas saja ya. Pidato. Terima kasih kepada tim saya, menteri-menteri yang kerja keras. Kita buktikan dengan kita berpegang kepada pasal 33, kita berpegang kepada Undang-Undang 45, kita sudah mencapai titik-titik yang penting. Produksi pangan meningkat luar biasa. Saudara-saudara, terima kasih semua unsur, para gubernur, para bupati. Terima kasih TNI Polri. Luar biasa kerjanya. Terima kasih TNI Polri. Luar biasa kerjanya. Di saat musim kering berkepanjangan, di saat perubahan iklim, di saat El Nino dilanjutkan La Nina, kita bisa produksi meningkat secara luar biasa. Cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Dan ini terus kita awasi. Karena itu, kalau satu kabupaten, tadi laporan ke saya, berhasil
menyelamatkan 462 miliar dan uang itu dipindahkan, dialokasi untuk bikin irigasi untuk menghadapi musim kering. Beliau bikin irigasi yang akan mengairi 8.000 hektar. Dari potensi di kabupaten beliau 30.000 hektar. Beliau katakan dalam 5 tahun 30.000 hektar itu semuanya akan dapat irigasi yang baru. Boleh juga ya, Bupati ini ya. Jadi saudara-saudara, saya percaya bupati-bupati lain seperti itu juga. Jadi efisiensi jangan diartikan potong transfer daerah. Ya. Transfer daerah ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Tapi semuanya untuk daerah. MBG adanya di desa-desa. MBG ada di kecamatan-kecamatan. MBG ada di kabupaten-kabupaten. Dan yang kita turunkan ke daerah-daerah itu 1 tahun ini adalah 171 triliun yang akan masuk ke desa-desa. Tahun depan kita anggarkan 330 triliun. Ya, Menteri Keuangan. 335 triliun. 330 triliun itu masuk ke semua desa. Hari ini saya dapat laporan dari Kepala BGN sudah 24 juta. 23 juta. 23 juta penerima manfaat. Termasuk ibu-ibu yang sedang hamil. Saudara-saudara. Sudah 6.600 dapur. 6.610 dapur yang sudah beroperasi. Tiap dapur yang kerja 50 orang. Di tiap desa itu. Jadi saudara-saudara, kita maju terus. Kita maju terus secara real. Secara real. Setiap hari terus meningkat. Sampai di ujungnya Desember 82,9 juta penerima manfaat anak-anak, semua anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil. Saya kira ini salah satu program yang sekarang ini dilirik oleh seluruh dunia. Negara seperti kita, Brazil, presidennya cerita sama saya, membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Ini ceritanya mantan presiden Brazil kepada saya. Kita diuntungkan sekarang ada teknologi, tapi tidak gampang mencapai semua desa di Republik Indonesia. Kita sekarang menghadapi yang kesulitan di desa-desa yang terpencil, di pulau-pulau yang jauh. Ini kita hadapi, tapi tidak ada alasan. Mereka adalah anak-anak Indonesia. Mereka akan kita urus, mereka akan kita bela, mereka akan kita beri makanan, karena mereka anak Indonesia. Dimanapun mereka tanggung jawab dari Republik Indonesia. Republik Indonesia benar-benar merdeka kalau kita merdeka dari kelaparan. Tidak boleh ada anak Indonesia yang berangkat ke sekolah tidak makan yang baik. Minimal dia di sekolah harus makan yang baik. Kemampuan kita baru seperti ini. Kita baru bisa beri makan 1 kali. Tapi itu sudah prestasi luar biasa bagi Republik kita. Dasar bangsa Indonesia ya sudah diberi 1 kali makan.
Sudah ada yang mengajukan, Pak, kalau bisa di tempat kami 2 kali, Pak. APBN bisa jebol itu. Ini perjuangan. Tapi dari mana ini? Dari efisiensi. Saudara-saudara, saya ingin hanya ringkas, tapi saya harus di setiap kesempatan saya mau ingatkan apa bunyinya pasal 33. Pasal 33 ini supaya pegangan untuk bupati ya. Kalau nanti saudara jangan terlalu murah memberi izin, memberi rekomendasi. Ingat anak cucumu, ya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Kekeluargaan yang kuat silakan, yang menengah ayo, yang lemah kita bantu, yang sangat lemah kita harus angkat. Itu keluarga kita, itu anak-anak kita, itu semuanya warga negara Republik Indonesia. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bung Karno itu, Bung Hatta, Bung Syarif itu orang-orang pintar, mengalami penjajahan. Mereka alami diperlakukan sama dengan anjing, bahkan lebih rendah dari anjing. Saya pernah tahun 78 Letnan 1 datang ke kolam renang Manggarai. Ada prasasti yang tutup lumut. Saya suruh bersihkan. Kaget saya suruh bersihkan. Di prasasti dipahat, verboden for Honden and Inlander. Tahun 78, rupanya ditutup lumut, nggak ada yang peduli. Kalau saya memang dasarnya ingin tahu. Jadi saya itu selalu, saya punya bakat menemukan. Saya tidak mencari, tapi saya sering menemukan. Apalagi pelanggaran, saya sering menemukan pelanggaran itu. Saya tidak cari loh. Saya tidak cari, ya kan? Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara-saudara, ada pengusaha-pengusaha yang sudah besar, kita kasih HGU, berarti bumi air kita kasih kredit dari bank pemerintah. Sudah dikasih, masih melanggar, masih nggak mau bayar pajak, masih nipu-nipu. Bahkan ada yang di hutan lindung menganggap pemerintah Indonesia itu bisa gue atur. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia yang saya hormati, saya sudah laporan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, pemerintah saya sudah menguasai kembali 3,1 juta pada tanggal 15. Hari ini sudah 3,2 juta. Akhir Agustus akan menjadi 3,5 juta hektar. Mungkin September akan jadi 3,7 juta hektar. Sudah kami kuasai kembali di tangan pemerintah Republik Indonesia. Nggak ada pemutihan. Enak aja. Udah ngelanggar minta diputihkan. Saya kasih perintah untuk segera diamankan semua itu. Saudara-saudara sekalian, ini bupati adalah pemerintahan yang terdepan. Jadi saya terima kasih para bupati, apalagi tadi laporannya Menteri Dalam Negeri 80% baru.
80% baru, bupati baru. Belajar yang cepat, tolong Ketua Apkasi jangan malu-malu untuk minta bantuan, ya. Dan kalau memang saudara perlu minta penataran, lapor ke Mendagri, nanti kita cari dana. Ya, kita yang akan bantu pemerintah daerah. Jangan malu-malu. Bukan untuk jalan-jalan, benar-benar untuk ditatar. Ya, kalau perlu ditatarnya para bupati, para kepala dinas di kamp-kamp tentara kalau perlu. Jangan di hotel bintang 5. Enak aja loh. Ya kan? Saudara-saudara, oh ya itu ya. Ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berarti gotong royong, berarti koperasi kita besarkan. Efisiensi berkeadilan, efisiensi perintah, undang-undang dasar bukan maunya Prabowo. Jangan kau, ya kan, menteri-menteri bukan hobi aku motong-motong anggaran kalian, tidak. Yang tidak terlalu perlu nanti kita kembalikan, tapi saya minta kesabaran. Ada beberapa menteri yang agak di depan, agak beberapa menteri yang nunggu. Ini kayak permainan sepak bola, ya kan? Ada cadangan, pemain cadangan nunggu dulu. Sekarang kita mainkan ini 5-6 menteri, 7 menteri. Tapi yang ini cadangan. Ya sekarang tugasmu adalah holding. Jaga. Jaga. Jangan oh kok dia terus. Ya. Pangan mendesak. Harus kita amankan, ya kan? Supaya kita tidak dibully. Kita tidak didikte-dikte oleh bangsa lain. Ya kan? Saudara-saudara sekalian, sama para bupati, saya minta para bupati sabar. Jangan, loh kita kok transfer daerah dikurangi, tidak dikurangi. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nanti pada saatnya kita akan kucurkan besar-besaran. Percaya sama saya, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya ini bukan sok optimis. Saya enggak, saya apa adanya. Saya sudah pelajari bukti-buktinya. Saya sudah lihat. Kekayaan kita luar biasa. Masalahnya adalah manajemen, pengelolaan. Manajemen yang bersih. Saudara-saudara, saya sudah buktikan. Aset yang ada di pemerintah, aset BUMN, saya kumpulkan di Danantara. Nilainya 1.000 triliun lebih. 1.000 miliar dolar. 1.000 miliar dolar. Sovereign fund kita sekarang mungkin kelima ya. Kelima di dunia. Kelima di dunia. Norway, China itu sebetulnya punya 3. Abu Dhabi, baru kita. Tidak main-main. Selama ini tercecer nggak jelas. Dan banyak yang tidak baik manajemennya. Banyak yang tidak baik. Sekarang saya ingin beresin semua itu. Saudara tahu kemarin saya hilangkan apa itu? Tantiem. Tantiem pun saya nggak jelas apa arti tantiem. Rupanya saya cek itu bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Tantiem artinya bonus. Kenapa sih nggak pakai istilah yang sederhana bonus gitu loh? Yang repot perusahaan rugi dikasih bonus komisarisnya. Enak di lo, nggak enak di rakyat. No, coret.
Yang nggak mau, alhamdulillah you nggak mau. Out, get out. Banyak anak muda yang mau masuk, ya. Di Indonesia ini, ya, saya kasih tahu ya, there is no one that cannot be replaced. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Termasuk Presiden Republik Indonesia. Kalau saya nggak benar, kalau saya brengsek, saya bisa diganti. Nggak ada orang yang tidak bisa diganti. Bupati nggak beres, bupati bisa diganti. Ya, ada itu direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja aja, kayak perusahaannya punya neneknya sendiri. Jaksa Agung ada nggak? Jaksa Agung. Jaksa Agung banyak pekerjaan dia sekarang. Baik, saudara-saudara. Efisiensi berkeadilan. Terima kasih. Kebetulan hari ini saya dapat berita baik dari ketua saudara. Penutup, saya hanya memberitahu kepada saudara-saudara, ya, konsumsi kita, konsumsi protein per orang kita masih rendah. Kita Indonesia sama Filipina kalah. Filipina itu konsumsi proteinnya itu 93 gram. Malaysia 159. Filipina kalah. Filipina itu konsumsi proteinnya itu 93 gram per orang per kapita. Kita masih 62. Malaysia 159. Ini artinya protein ya. Telur, daging, ayam, daging sapi, pokoknya daging-daging dan ikan. Ini harus kita kejar. Dan inilah antara lain MBG. Ya kan? Antara lain MBG yang mau kita pacu. Kita juga harus lebih meningkatkan belanja kita, belanja pemerintah dibandingkan dengan PDB kita. Persentase kita masih cukup rendah. Kalau kita lihat di slide ini, mungkin kita yang paling rendah di antara sekian puluh negara. Kita baru 15% dari PDB. India 28%. Itali 56. Perancis 58. Jadi kita masih bisa ngejar ini. Saudara-saudara sekalian. Pemerintah yang bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada Apkasi. Terima kasih inisiatif saudara. Terima kasih inovasi-inovasi yang saudara kerjakan. Silakan, saya hanya titip tadi, bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk rakyatmu, untuk bangsa kita. Ya, dan nanti kita dengan baik, dengan kerjasama, kita saling mengisi, saling mendukung, dan kita waspada. Negara kita begitu kaya, selalu mau digoyang, ya kan? Sekarang juga mau diadu domba. Ada orang yang berpikir kalau terjadi kerusuhan mereka bisa dapat keuntungan. Tidak. Tidak. Yang dapat kerugian rakyat
yang dapat keuntungan mereka-mereka yang tidak ingin Indonesia kuat. Tapi Indonesia sekarang sudah kuat. Jadi kita akan menuju kebangkitan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Salam Salve. Terima kasih. Selamat Dirgahayu Apkasi. Selamat bekerja berjuang untuk rakyatmu. Bela rakyatmu, mengabdi kepada rakyatmu. Rebut yang terbaik untuk rakyatmu. Saudara akan berhasil sebagai pemimpin. Terima kasih. Selesai. Dan dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi, saya buka Apkasi Otonomi Expo tahun 2025. Terima kasih. Selanjutnya prosesi pemukulan gong, mohon berkenan untuk dapat mendampingi di atas panggung Menteri Dalam Negeri dan juga Ketua Umum Apkasi. Kami persilahkan untuk dapat turut mendampingi Bapak Presiden melakukan prosesi pemukulan gong. Dengan demikian, Apkasi Otonomi Expo 2025 dengan tema Produk Lokal Mengglobal secara resmi telah dibuka. Kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.